Perjalanan ekspedisi keluar Nusantara bukan hanya dilakukan oleh para Raja Sriwijaya dan Majapahit. Penguasa kerajaan Mataram kuno telah memperluas wilayah untuk melancarkan aneksasi pada kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa. Tercatat ada 5 zona komersial di Asia Tenggara pada abad ke-16 dan awal abad ke-15. Zona Teluk Benggala mencakup India Selatan, Sri Lanka, Burma, dan pantai utara Sumatera. Lalu kawasan Selat Malaka, kemudian kawasan Laut Tiongkok Selatan yang meliputi pantai timur semenanjung Tanah Melayu, Thailand, dan Vietnam Selatan. Kawasan Sulu mencakup pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan. Sementara kawasan Laut Jawa terdiri dari Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Begitu pentingnya wilayah-wilayah itu sehingga menyebabkan perebutan kekuasaan di kawasan itu, baik oleh Arab, India, kerajaan di Asia Tenggara Daratan, Mongol, maupun Jawa. Dari tahun ke tahun, konflik terbuka antara kerajaan di Jawa terus terjadi, misalnya dengan Mongol, India, Khmer, Jawa dengan Sumatera, serta konflik dengan Arab. Berbagai ekspedisi yang terjadi sebagian besar dikisahkan melalui sumber-sumber tertulis. Misalnya dalam Carita Parahyangan yang ditulis sekitar abad ke-16, yang mengungkapkan setelah membangun kembali kerajaannya, Raja Medang atau Mataram kuno, Sanjaya, mulai meluaskan wilayah kekuasaannya antara lain sampai ke Melayu, Khmer, Keling, Tiongkok, dan Kahuripan. Ada juga sumber dari Arab yang ditulis Sulaiman dalam perjalanannya ke India dan Tiongkok pada tahun 851 Masehi yang menyebut Sribuza atau Sriwijaya, Ramni, sebuah daerah di Sumatera, dan Kalah di semenanjung Tanah Melayu sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Medang. Ekspedisi yang dilancarkan Sanjaya bertujuan untuk menguasai 5 zona komersial di kawasan Asia Tenggara. Artinya, data menunjukkan tradisi maritim sudah dianut kerajaan-kerajaan kuno Nusantara sejak lama. Bukan hanya oleh Sriwijaya dan Majapahit. Apalagi sebagai kerajaan yang mampu bertahan selama 300 tahun. Mustahil, Mataram kuno tak punya armada laut yang kuat. Keterangan lainnya diperkuat berita dari Tiongkok pada masa dinasti Tang yang menyatakan Sihli Fusi alias Sriwijaya mengirim utusan ke Tiongkok sampai 3 kali, yakni pada tahun 673, 741, dan terakhir tahun 742.
Sejak saat itu, tak ada lagi utusan yang ke sana. Pandangan politik Sanjaya dilanjutkan penerusnya, sehingga pada abad ke-8, Kerajaan Mataram kuno dan Khmer menjalin hubungan politik, namun tidak begitu lancar. Sumber sejarah itu diperoleh dari prasasti yang ditemukan di Kamboja, yang mencatat adanya penyerangan dan pembakaran oleh pasukan yang datang dari Jawa. Penyerangan Jawa atas Kamboja itu sangat membekas di hati rakyat, sehingga menjadi cerita yang disampaikan oleh orang-orang Khmer kepada saudagar Arab ketika berkunjung pada tahun 851. Saudagar Arab bernama Sulaiman menceritakan kekalahan Raja Khmer akibat serangan pasukan Sri Maharaja dari Zabats. Nama Sri Maharaja itu disebutkan juga di dalam beberapa prasasti pada abad ke-8, baik yang ditemukan di Kalasan, Yogyakarta, yang berangkat tahun 775 Masehi, atau yang ditemukan di Tanah Genting Kra, yaitu prasasti Ligor B, yang dibuat pada tahun 778. Yang dimaksud Sri Maharaja dari Zabats adalah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram kuno, yang naik tahta menggantikan ayahnya, Sanjaya, di tahun 746. Jawa ternyata tak hanya menyerang Kamboja, tapi juga Champa. Menurut tradisi sejarah Vietnam, di tahun 767, Champa diserbu oleh penyerang dari Kunlun dan Daba atau Chopo, yang artinya adalah Jawa. Serangan terakhir yang cukup menghancurkan terjadi pada tahun 787, sebagaimana tertulis dalam prasasti Yang Tikuh yang dikeluarkan Raja Indrawarman, berisi tentang pembangunan ulang Candi Badra di Patisvara yang terbakar akibat serangan pasukan Jawa. Serangan Jawa ke kerajaan yang kini masuk bagian Vietnam itu cukup beralasan, karena Champa pada abad ke-7 menjalin hubungan persahabatan dengan Chenla atau Kamboja, yang banyak menguasai jalur perdagangan dan pelayaran di Laut Tiongkok Selatan. Sehingga Champa memegang hegemoni pelayaran dan perdagangan di Laut Tiongkok Selatan, yang berlangsung hingga tahun 767, saat kerajaan Champa dipimpin oleh Perti Windrawarman. Pada zaman kuno, selain sungai, fasilitas pendukung lain yang berperan penting adalah laut dan pelabuhan.
Salah satu contoh adalah prasasti Kamalagyam yang menyebutkan tempat bernama Ujung Galuh yang diduga mempunyai pelabuhan besar. Ujung Galuh merupakan pelabuhan utama antar pulau dan berada tidak jauh dari Mojokerto atau di sekitar lokasi penemuan prasasti Kamalagyam di sekitar Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Selain pelabuhan Ujung Galuh, terdapat juga fasilitas pelabuhan lain di Kambang Putih yang ditafsirkan sebagai pelabuhan internasional yang terletak di Tuban. Daerah-daerah yang diperkirakan sebagai kota pelabuhan di Jawa Timur disebutkan juga dalam berita-berita kronik Cina. Berita Cina dinasti Song yang tertulis sekitar abad ke-13 Masehi menyebutkan beberapa tempat yang terletak di Sopo ditafsirkan sebagai Jawa, yaitu Sukitan, Tapan, Pai Huayuan, Matung, dan Junglayu. Tempat-tempat itu diduga sebagai kota-kota pelabuhan, tempat komoditas lada diekspor ke Cina. Sukitan, Pai Hayuan, dan Matung belum bisa diperkirakan perujukannya. Tapi Tapan dan Junglayu jelas merujuk pada Tuban dan Ujung Galuh. Berita dinasti Yuan menyebutkan, dalam ekspedisi Kubilai Khan ke Jawa Timur pada akhir abad ke-13, pasukannya berlabuh di Tupingsuh, yakni Tuban, dan sebagian lagi berlayar melewati Sedayu di Gresik, kemudian sampai di mulut Sungai Patsieh. Dalam berita Cina itu, Sungai Patsieh ditulis Patsieh Khan. Pada masa sekarang terdapat desa bernama Pacekan yang terletak di pinggir Kalimas, sehingga Sungai Patsieh atau Sungai Pacekan diperkirakan merujuk pada Kalimas, salah satu cabang Sungai Berantas yang bermuara di Surabaya. Berita lain dari abad ke-15, Ying Yai Senglang memberi keterangan kapal-kapal dari negara asing masuk ke Jawa Timur melalui Tuban, kemudian ke Gresik, lalu ke Surabaya, dan terakhir ke Majapahit sebagai daerah kediaman raja.